warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arumaya Solihah dari Universitas Mula Warman. Nah, di sini kita akan mengulas kembali tentang kelompok 4, yaitu tentang modal membaca. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel saya. Dadah! Nah, yang pertama yaitu adalah modal membaca. Kalian tahu apa itu modal membaca? Yang pertama yaitu ada A, modal membaca. Modal membaca dibagi menjadi dua subtema. Yang pertama yaitu ada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan atau pengalaman merupakan konsep-konsep untuk memperlancar proses suatu membaca. Nah, atau bisa disebut dengan merupakan modal utama untuk membaca. Yang kedua yaitu ada kemampuan berbahasa atau kemampuan berbahasa secara lisan. Nah, artinya ia dapat berkomunikasi secara lisan dengan baik dan benar, atau dengan kata lain dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa urutan normal. Komunikasi lisannya itu lancar dan komunikasinya itu secara tertulis itu baik. Nah, ternyata ada yang ketiga ya. Ketiga, yaitu pengetahuan tentang teknik membaca secara garis besar. Nah, pengetahuan tentang teknik membaca itu meliputi pengetahuan tentang aspek-aspek membaca, pengetahuan tentang membaca telaah, dan pengetahuan tentang membaca keterampilan menggali kata-kata dan tanda baca. Yang ada juga tentang keterampilan memahami makna tersurat, ada juga tentang keterampilan membaca kritis dan membaca kreatif. Dan yang B yaitu pengetahuan tentang teknik membaca cepat, yaitu ada beberapa, salah satunya yaitu membaca dengan kecepatan di atas 400 kata per menit, kemampuan membaca secara teknik skimming, dan membaca cepat dengan teknik scanning. Dan yang ketiga yaitu C, pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah. Ada beberapa sih, diantaranya itu metode SQ3R, survei, question, read, recite, dan review, metode PQRST, dan metode PQ3R. Subtema yang kedua yaitu ada B, definisi keterampilan membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan salah satu bagian dari komponen dan konsep tertulis. Dalam komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi diubah menjadi beberapa lambang, yaitu diantaranya yaitu membaca adalah aktivitas kompleks dengan menggerakkan sejumlah tindakan terpisah-pisah, dan ada juga membaca dapat didefinisikan pula sebagai suatu proses yang dilakukan serta menggunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang kita mau. Nah, selanjutnya yaitu tentang kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi membaca. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia mendapat berkomunikasi lisan yang baik dan benar, atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa urutan normal, komunikasi lisan mendahului komunikasi tertulis. Selanjutnya yaitu subtema yang berikutnya, yaitu ada B, jenis-jenis situasi membaca, yaitu dibagi menjadi beberapa poin penting. Poin penting pertama yaitu ada membaca nyaring dan membaca dalam hati, yaitu yang dimaksudkan dengan mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Selanjutnya yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif, yaitu yang dimaksudkan adalah bacaan yang dilakukan secara luas pada siswa, diberikan kebahasaan secara menguasai baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan.
berikutnya yaitu pengetahuan teknik membaca. Nah, teman-teman, subtema ini menjelaskan tentang teknik membaca, yaitu ada bagian-bagian penting yang dilakukan dalam cara memilih bagian atau bahan untuk bacaan. Baca lompat, speaking, baca layap, skimming, baca tetap, scanning, dan lain-lain. Nah, di sini selanjutnya ada tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Nah, teman-teman, kita akan membahas di next video. Nah, teman-teman, tipe-tipe pembaca itu salah satunya tidak efisien diantaranya yaitu membaca dengan memprovokal apa yang dibaca, terus membaca sambil bergerak, membaca sambil tiduran, dan membaca sambil tidak konsentrasi. Nah, ada beberapa masalahnya. Di antaranya yaitu rendahnya tingkat membaca cepat, terus minimalnya pemahaman siswa-siswa terhadap pemahaman yang diperoleh, terus kurangnya minat membaca. Kesimpulannya yaitu membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi secara lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia berkomunikasi lisan dengan baik dan benar. Keterampilan membaca adalah proses edukasi yang dihasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya lebih baik ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.